Jumpa lagi bersama saya Dedi Susanto. Jadi hari ini kita akan membahas pertanyaan ya yang berasal dari Instagram. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana saya betah menjadi seorang guru, karena profesi saya adalah seorang guru ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa betah menjadi seorang guru. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, silahkan subscribe bagi yang menyukai konten YouTube saya. Bagi yang tidak suka dengan konten saya, tidak usah di subscribe juga, tidak apa-apa. Oke, kita kembali ke topik. Jadi di awal tadi saya sudah mengatakan ini adalah pertanyaan dari IG, Instagram. Ya, bagaimana saya bisa betah menjadi seorang guru? Jadi untuk menjadi seorang guru sebenarnya ini adalah kepada kecintaan kita kepada bidang pendidikan. Apapun ceritanya, apapun bidang pekerjaannya, jika kita mencintainya, maka kita akan betah terhadap pekerjaan itu ataupun terhadap profesi itu. Sama seperti saya ya, saya bisa lama bertahan di dunia pendidikan menjadi seorang guru karena kecintaan saya sebagai pendidik ya. Awalnya memang di dalam perjalanan kehidupan saya tidak punya niat untuk menjadi seorang guru. Cita-cita saya ketika saya bersekolah itu adalah menjadi seorang dokter. Tetapi apa mau dikata ya, ikut tes perguruan tinggi negeri saya tidak lulus. Akhirnya mulai dari saat itu saya merasa bidang saya mungkin bukan di kedokteran, sehingga membuat saya berpikir bagaimana sumbangsih saya kepada diri saya sendiri ataupun kepada negara ini. Jadi sumbangsih saya dalam pemikiran saya adalah menjadi dokter ketika itu. Tetapi dokter itu sudah pupus harapannya, sehingga saya memutuskan supaya saya tetap bisa bersumbangsih, maka saya harus menjadi guru. Di saat itulah kemudian saya menjadi seorang guru. Sampai hari ini ya, semakin saya menekuni bidang profesi sebagai guru, maka saya mencintai dan semakin mencintai profesi ini, yang membuat saya semakin hari semakin betah. Akibat dari saya mencintai profesi ini, maka saya mulai mempelajari bidang-bidang yang lain yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya bidang psikologi, ya, kemudian psikologi pendidikan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi kita harus cinta sama pekerjaan kita. Itulah yang kemudian membuat kita bisa betah terhadap pekerjaan kita, sehingga kita benar-benar menaruh hati di pekerjaan kita, khususnya sebagai guru. Sebagai guru, tanggung jawabnya itu besar sekali ya. Jadi kalau murid itu, siswa itu ada masalah, efeknya adalah ke gurunya juga. Jadi guru ini memang harus ekstra, ya. Maka dikatakan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau ada muridnya yang berhasil, kadang-kadang di kalangan luar sana, muridnya berhasil di luar sana ya bukan karena guru. Anggapannya seperti itu ya, karena orang tuanya pandai mendidik. Tetapi kalau muridnya bermasalah, siswanya bermasalah, yang ditujukan kepada siapa yang bersalah? Gurunya salah mendidik. Ya, sehingga beban menjadi seorang guru itu menjadi berat. Tetapi walaupun demikian, itu memang adalah resiko menjadi seorang guru. Resikonya demikian besar, tetapi kita harus berani untuk menanggung resiko itu. Ya, tidak ada masalah.
Bekerjalah dengan hati, mengajarlah dengan hati. Karena apa? Karena tidak ada satu orang siswa pun di dunia ini yang bodoh. Tidak ada seorang siswa pun di dunia ini yang bodoh. Oleh sebab itu kita sebagai guru, kita harus mengajar dengan baik, cintai profesi kita, tekuni profesi kita, didiklah siswa-siswa kita dengan baik. Dengan harapan kelak mereka menjadi orang yang sukses ke depannya. Kita tidak berharap apa-apa. Kita hanya berharap ilmu yang kita berikan kepada siswa kita bermanfaat kelak bagi kehidupan dia. Kalaupun dia ingat dengan perjuangan kita mengajar dia, membimbing dia, ya terima kasih. Kalaupun mereka tidak ingat kita, ya tidak ada masalah. Yang penting kita curahkan sepenuh hati kita. Sehingga ketika kita sudah mencurahkan sepenuh hati kita kepada mereka, kepada anak didik kita, mudah-mudahanlah ya kita akan betah menjadi seorang guru. Dan ketika kita sudah mencurahkan hati dan pikiran kita kepada siswa-siswa kita, maka percayalah, kita akan menjadi guru yang disayangi oleh siswa, kita akan menjadi guru yang dicintai oleh siswa, kita akan menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Jadi, jadilah guru yang baik, jadilah guru yang mengayomi, karena itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab ini berat. Tapi, jika kita bekerja dengan hati, kita mencintai profesi kita, maka semuanya akan berjalan lancar. Semuanya akan berjalan dengan baik. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.